Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. VD Channel. Pada video kali ini Mr. VD akan menjelaskan materi lanjutan dari simple past tense yang sudah Mr. VD jelaskan pada video sebelumnya. Nah, tepatnya di sini Mr. VD akan menjelaskan contoh kalimat dan juga penjabaran rumusnya. Di sini yang pertama, Mr. VD akan menjelaskan contoh kalimat yang diambil dari kalimat nominal. Kenapa disebut kalimat nominal? Karena kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja. Jadi kalimat nominal disebut kalimat nominal karena tidak mengandung kata kerja, artinya hanya menggunakan to be. Nah, to be untuk simple past di sini ada dua jenis, yaitu was dan juga were. Bedanya apa was dengan were di sini? Kalau to be was itu biasanya dipasangkan dengan subjek tunggal ya, yang sifatnya tunggal. Sedangkan to be were itu biasanya dipasangkan dengan subjek yang bersifat jamak atau lebih dari satu subjek ya, lebih dari satu orang, itu namanya jamak dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama yaitu kalimat positif. She was a teacher ya. She was a teacher. Nah, she di sini berposisi sebagai subjek ya. She, dia perempuan ya, dia perempuan tunggal, diikuti to be was. Nah, seperti yang saya sampaikan baru saja, di mana was berpasangan dengan subjek tunggal she ya. Di sini was sebagai to be dan a teacher adalah noun ya. She was a teacher. Dia perempuan, dulunya adalah seorang guru. Dia perempuan, dulunya seorang guru. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh kalimat yang kedua, yaitu kalimat negatif dari kalimat positif yang ini, yang pertama. Nah, kita rubah menjadi kalimat negatif dalam bentuk rumus simple past tense. She was not a teacher, ya. She was not a teacher. Kita perhatikan komposisi kalimatnya. She di sini berposisi sebagai subjek, kemudian was berposisi sebagai to be, kemudian di sini not adalah kata negatif ya. Jadi to be ditambahkan kata not. Was not a teacher. Nah, artinya dia perempuan, dulunya bukan seorang guru ya. Dia perempuan, dulunya bukan seorang guru. Nah, yang menjadi pembeda antara kalimat positif di atas dengan kalimat negatif di bawahnya yaitu dari kata not ya. Jadi not ini salah satu syarat untuk membuat kalimat positif menjadi negatif. Jadi kesimpulannya hanya menambahkan kata not setelah to be was itu sendiri, terbentuklah kalimat negatif di simple past tense ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence dalam simple past tense. Nah, di sini contoh yang ketiga, perhatikan kalimat ini. Was she a teacher? Ya, was she a teacher? Was di sini berposisi sebagai to be ya, meskipun di depan was ini tetap berposisi sebagai to be. She sebagai subjek dan a teacher sebagai noun ya. Kemudian diikuti oleh tanda tanya ya. Syarat mutlak untuk membentuk kalimat tanya yaitu harus ada penambahan tanda tanya. Dan kita perhatikan di sini was to be di sini. Kenapa bisa pindah ke depan? Ya, karena memang rumusnya seperti itu ya. Jadi was yang semula berposisi di berposisi setelah subjek ya, yang posisinya setelah subjek, maka was pindah ke posisi paling depan, yaitu tepatnya sebelum atau di depan subjek she sendiri ya. Jadi to be diikuti subjek, diikuti noun, kemudian tanda tanya. Nah, itu sudah membentuk kalimat tanya ya. Was she a teacher? Apakah dia perempuan? Adalah seorang guru dulunya.
Apakah dulu dia perempuan adalah seorang guru? Nah, seperti itu. Itu sudah betul ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat nominal yang kedua dari simple past tense. They were rich, ya. Mereka dulunya kaya. Ya, kita perhatikan di sini. They di sini adalah mereka, artinya subjek ini subjek ini sifatnya lebih dari satu orang, ya. Dan di sini to be-nya secara otomatis menggunakan were, ya. Yang baru yang sesuai yang saya jelaskan baru saja, bahwa ketika subjeknya ini jamak atau lebih dari satu, maka to be-nya harus menggunakan to be jamak, ya. They were rich. Nah, rich di sini adalah adjektif, ya. Masih ingat ya adjektif di video Mr. Vidi yang sebelumnya, di mana adjektif ini adalah kata sifat. Kata sifat di sini menjelaskan sifat dari subjek. Bagaimana atau seperti apa subjek itu, ya. Jadi mereka itu adalah orang kaya, ya. They were rich. Mereka dulu orang kaya, ya. Entah sekarang seperti apa, dan yang pasti mereka dulu adalah orang kaya. Seperti itu. Kemudian membentuk kalimat negatif dari kalimat they were rich, ya. They were not rich. Ya, kita perhatikan sekali lagi di sini ada penambahan kata not setelah to be itu sendiri, ya. They were not rich. Komposisi dari kalimat ini yaitu they sebagai subjek, were sebagai to be, kemudian ada penambahan kata not diikuti adjektif. Nah, jadi hanya menambahkan kata not saja ya teman-teman di sini ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke contoh yang ketiga, yaitu membentuk interrogative sentence dari kalimat they were rich. Langsung saja, were they rich, ya. Were they rich? Were adalah to be, di mana yang sebelumnya dia berposisi setelah subjek, ya. Maka were pindah ke posisi paling depan sendiri sebelum subjek itu sendiri. Kemudian diikuti oleh adjektif dan jangan lupa dikasih tanda tanya, ya, karena ini syarat mutlak. Were they rich? Apakah mereka dulu kaya? Nah, seperti itu ya. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk membentuk kalimat negatif dan interrogatif pada nominal sentence, untuk kalimat negatif hanya menambahkan kata not setelah to be itu sendiri. Sedangkan untuk membentuk kalimat tanya hanya memindahkan to be ke posisi paling depan sebelum subjek. Ya, mudah bukan ya? Oke, kita lanjut ke contoh kalimat verbal, ya, atau verbal sentence dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh kalimat verbal, ya. Kalimat verbal atau verbal sentence. Kenapa disebut kalimat verbal? Karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja. Jadi salah satu komposisi dari kalimat-kalimat ini ada kata kerjanya ya teman-teman, menggunakan kata kerja, ya. Langsung saja kita contoh kalimatnya. The nurse went to the hospital yesterday, ya. Kita perhatikan komposisi kalimat ini, ya. Kalimat positif ini, the nurse itu berposisi sebagai subjek. Kemudian when berposisi sebagai verb, tepatnya verb to, ya, kata kerja bentuk kedua. Kemudian to the hospital ini adalah adverb of place, yaitu keterangan tempat, dan yesterday berposisi sebagai adverb of time, ya, keterangan waktu. Biasanya ada yang menyebut yesterday ini, ya, sebagai time signals, ya, keterangan waktu juga, ya, time signals. Gunanya time signals ini sendiri supaya teman-teman dengan mudah mengerjakan soal bahasa Inggris. Biasanya di dalam di pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal bahasa Inggris, di sini bentuk kata kerjanya itu dijadikan pilihan ya teman-teman. Jadi cara mengerjakannya teman-teman harus mengidentifikasi melalui adverb of time ini sendiri. Jadi time signalnya itu harus dihafal ya teman-teman, supaya dengan mudah ya teman-teman bisa menentukan kata kerja bentuk keberapa yang digunakan. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Ya, jadi the nurse went to the hospital yesterday. Perawat itu ya pergi ke rumah sakit kemarin, ya. Perawat itu pergi ke rumah sakit kemarin. Nah, when di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Jadi rumusnya harus menggunakan kata kerja bentuk kedua ya teman-teman. Jangan bentuk pertama ya. Kata kerja bentuk pertama dari when yaitu adalah go ya. Jadi bentuk pertama dari when ini adalah go, bentuk kedua adalah when, dan kemudian bentuk ketiga adalah gone, seperti itu. Dan sesuai dengan rumus simple past tense, kata kerja untuk kalimat positif pada simple past tense itu sendiri menggunakan bentuk kedua, yaitu verb to. Kemudian kita beralih ke contoh kalimat negatif. Bagaimana membentuk kalimat negatif dari kalimat verbal simple past tense ya. The nurse didn't go to the hospital yesterday. The nurse didn't go to the hospital yesterday. Kita perhatikan di sini the nurse ya berposisi sebagai subjek, dan di sini didn't go ya. Didn't ini adalah did-nya sendiri itu adalah auxiliary atau kata kerja bantu, dan not itu sendiri adalah kata negatif ya. Masih ingat pada contoh sebelumnya bahwa not ditambahkan untuk membentuk kalimat negatif ya. Jadi did ini adalah auxiliary ditambahkan kata not ya. Kenapa menggunakan auxiliary? Karena di sini ada kata kerja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk membentuk kata kerja, merubah kata kerja tersebut menjadi bermakna negatif, harus ditambahkanlah auxiliary. Dan auxiliary di sini yang dipakai yaitu did ya. Did ini adalah bentuk lampau dari do atau does, menyesuaikan subjeknya. Dan kebetulan simple past tense ini adalah bentuk lampau, maka menggunakan did seperti itu ya. Didn't go. Nah, setelah did ya, auxiliary-nya kan sudah bentuk lampau, maka kata kerjanya tidak boleh dalam bentuk lampau, harus bentuk sekarang ya. Jadi verb one. Jadi di sini untuk kalimat positifnya bentuk kedua when, maka untuk kalimat negatif kata kerjanya berubah menjadi dan harus menggunakan kata kerja bentuk pertama go, seperti itu ya. Go to the hospital yesterday. Perawat itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin ya. Perawat itu tidak pergi ya, tidak pergi ke rumah sakit kemarin, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, did the nurse go to the hospital yesterday? Did the nurse go to the hospital yesterday? Nah, hampir sama ya. Saya katakan hampir sama ya, dimana auxiliary yang sebelumnya berposisi setelah subjek pada kalimat negatif, maka auxiliary-nya itu ya, auxiliary tersebut pindah ke posisi paling depan, dan posisi dari auxiliary itu sendiri ya tetap dia sebagai auxiliary. Posisi did itu sendiri tetap berposisi sebagai auxiliary ya. Diikuti the nurse subject, diikuti verb one ya. Did the nurse go to the hospital yesterday? Apakah perawat itu pergi ke rumah sakit kemarin ya? Apakah perawat itu pergi ke rumah sakit kemarin ya? Nah, kesimpulannya dari contoh-contoh kalimat ini, contoh kalimat-kalimat ini yaitu untuk membentuk kalimat negatif harus ada penambahan kata not setelah auxiliary, dan kata kerja yang sebelumnya verb 2 berubah menjadi verb 1 ya, kata kerja bentuk pertama. Nah, itu kesimpulannya untuk membentuk kalimat negatif. Sedangkan untuk membentuk kalimat tanya, hanya memindahkan auxiliary ke bagian depan sebelum subjek, kemudian kata kerjanya juga harus bentuk pertama ya. Kemudian diikuti adverb of place dan adverb of time ya. Formatnya sama seperti pada kalimat positif sebelumnya. Dan jangan lupa
ditambahkan tanda tanya karena itu syarat wajib untuk kalimat tanya. Nah, cukup sekian ya materi dari Mr. Vidi pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar bahasa Inggris dan mungkin juga lupa tentang materi-materi dari bahasa Inggris, khususnya simple past tense. Thanks for watching on this video and see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.